Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid dan Akhlak serta teman-teman sejabat yang saya banggakan. Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilanjut ke presentasi, izinkan kami kelompok 11 untuk memperkenalkan diri. Terdiri dari saya, Nurul Maulinda, adapun rekan-rekan saya yaitu Neng Esa dan Rifki Puadi sebagai presentator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak tasawuf. Pembelajaran terlebih dahulu sekarang tentang akhlak tasawuf. Akhlak adalah menurut bahasa yaitu perangai, tabiat, dan agama. Sedangkan menurut istilah adalah daya kekuatan yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Sedangkan tasawuf yaitu berasal dari kata sopa yang berarti bersih atau suci. Tasawuf juga berasal dari kata sofi yang berarti bulu domba atau wool. Sedangkan tasawuf menurut istilah adalah ilmu yang mengajarkan kita sebagai manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu tasawuf, akhlak tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan ma'rifat, menuju keabadian, mengikuti syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhoannya. Mungkin penyampaian materi dari saya cukup sekian. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Neng Esa. Kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selanjutnya, materi yaitu ajaran menurut para ahli. Menurut Al-Ghazali, ajaran atau pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali, manusia dalam perspektif tasawuf Al-Ghazali merupakan individu yang terdiri dari unsur hati nurani, ruh, nafsu, syahwat, dan akal. Dari semua unsur itu menentukan status manusia sebagai individu yang beruntung atau merugi, yang takwa atau yang fujur, jiwa yang mutmainah, laumah atau amarah. Yang kedua adalah menurut ahli al-muhasibi. Ajaran ini merupakan prinsip ajaran filsafat hidup yang memberikan tuntunan kepada manusia tentang bagaimana hidup ini menjadi lebih baik dan bermakna. Ajarannya seperti ikhlas beramal, tidak sombong, hidup sederhana, tidak hedoris, tanggung jawab, sabar, serta pandai. Yang ketiga yaitu menurut Imam Hasan Al-Basri. Pemikiran ajaran tasawuf Imam Hasan Basri memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Berbicara benar, menepati janji, mengadakan silaturahmi, menyayangi yang lemah, tidak memuji diri, dan mengerjakan yang baik. Hasan Basri
sangat takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu merasa takut karena membayangkan bahwa neraka itu seakan-akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk dirinya. Yang keempat yaitu Al-Kushairi. Pada perkembangan mula-mula tasawuf merupakan hal yang bersifat amaliyah. Ajaran-ajaran tasawuf yang diajarkan oleh ahli sufi generasi awal tersebut semata-mata menyangkut praktik amaliyah akhlakiyah seperti ketangguhan atau kesungguhan dalam beribadah dan berzuhud. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Neng Esa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Puadi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ajaran-ajaran akhlak tasawuf menurut para tokoh. Yang pertama, ajaran akhlak tasawuf menurut Jalaluddin Rumi, yaitu tokoh tasawuf cinta. Dalam pandangan Rumi, kekuatan cinta yang sanggup menangkap pengalaman ketuhanan secara utuh ialah melalui wadah hati dengan dua fungsi utama. Pertama, hati sebagai cermin yang harus digosok supaya mengkilap, yakni hati harus menjalani asketisme keras untuk jangka waktu yang lama. Pada akhirnya, dalam cermin itu akan terlihat refleksi bercahaya Tuhan, sehingga pencinta dan yang dicinta seakan-akan menjadi cermin bagi satu sama lain. Kedua, cinta Tuhan akan menyapa kita bila kita melakukan penyucian hati, mengosongkan rumah kalbu dari segala sesuatu selainnya semata. Jalaluddin Rumi menggunakan perumpamaan pedang atau sapula sebagai kata pertama dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Layaknya pedang, ia pada awal kalimat tauhid itu seolah memenggal segala sesuatu yang bukan Tuhan. Begitu pula rumah kalbu harus dibersihkan dengan sapu sakral ini, sehingga sang kekasih hakiki sajalah yang bisa bertahta di dalamnya. Dan kemudian yang kedua, yaitu ajaran akhlak tasawuf menurut Sayyid Nursi, yaitu tokoh tasawuf syariat. Dalam pandangan Nursi, tasawuf adalah perjalanan batiniah melalui penyucian kalbu dari segala bentuk penyakit hati, seperti egois, takabur, dan lainnya, untuk mencapai hakikat kebenaran atau Tuhan. Selain daripada tasawuf yang berupa perjalanan batiniah menuju Tuhan, sejatinya sudah terangkum dalam syariah. Nursi tidak memaknai syariah sebagai produk ulama klasik yang termaktub dalam hukum fikih, melainkan sebagai kumpulan prinsip-prinsip, perintah, dan larangan ilahi yang berasal dari Tuhan yang ditunjukkan secara langsung kepada umat manusia melalui Nabi. Nursi mengakui bahwa ada banyak jalan spiritual dalam mendekat kepada Tuhan yang didapatkan dari Al-Quran. Pada titik inilah Nursi mengkonstruksi jalan-jalan spiritual menuju Tuhan yang ditimbahnya secara langsung dari Al-Quran, sehingga menghasilkan 4 langkah, yaitu pengakuan atas ketidakberdayaan diri, kefakiran, kasih sayang, dan refleksi. Kemudian yang ketiga, yaitu ajaran tasawuf menurut Abu Yazid Al-Bustami, itu tokoh tasawuf panah dan bako. Ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami ialah panah dan bako. Dari segi bahasa, panah berasal dari kata pania, yang berarti musuh atau lenyap. Dalam istilah tasawuf, panah ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Dalam hal ini, Abu Bakar Al-Khaladabi mendefinisikan hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. Tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia, sehingga ia kehilangan segala persamaannya dan membedakan sesuatu secara sadar
dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Bako berasal dari kata bakia. Dari segi bahasa berarti tetap. Adapun berdasarkan istilah tasawuf, bako berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham bako tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya ialah pasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, maka ketika itu pula ia sedang mengalami bako. Dalam menerangkan kaitan antara fana dan bako, Al-Qushairi menyatakan bahwa barang siapa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, ia sedang fana dari syahwatnya. Tatkala fana dari syahwatnya, ia bako dalam niat dan keikhlasan beribadah. Kemudian itu selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari materi yang dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alat tasawuf adalah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku seseorang dalam rangka membersihkan diri dari sesuatu yang buruk terhadap Tuhannya dengan kesadaran yang murni dari jiwanya. Internalisasi nilai-nilai pemikiran jiwa ini maka akan menimbulkan pribadi yang berkarakter baik. Perbaikan karakter watak menjadi lebih baik, dan utama inilah yang dinamakan dengan etika keutamaan yang mengarahkan fokus perhatiannya pada diri manusia. Dan mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Lalu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki Puadi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.